Ledakan rudal kembali menerangi langit Kiev dan Odessa, sementara drone Rusia dan Ukraina saling menghantam kota musuh seperti tak ada lagi batas perang. Ironisnya, semakin keras kedua pihak menyerang, semakin rapuh posisi mereka di mata dunia, antara strategi militer canggih atau justru jalan menuju kehancuran bersama. Apakah ini langkah terakhir Putin untuk memaksa Ukraina menyerah, atau justru awal keterlibatan NATO yang lebih dalam? Ikuti terus, inilah fakta aksi saling serang Rusia-Ukraina bagian 14. Ada fakta mengejutkan tentang strategi yang bisa mengubah arah perang dan mungkin menyalahkan percikan konflik global berikutnya. Salah satu sorotan terbaru dari perang Rusia-Ukraina yang terus menghadirkan babak baru datang dari kemunculan rudal jelajah Flamingo. Tampaknya hulu ledak Flamingo adalah bom serbaguna FAB-1000 yang dimodifikasi dengan daya ledak besar dan fleksibilitas tinggi. Analis meyakini Ukraina masih memiliki sisa sekitar 10.000 unit FAB-1000 dari depot penerbangan era Soviet. Rangka rudal Flamingo dibuat dari komposit karbon, menjadikannya lebih ringan dan mampu meluncur lebih jauh. Meski terlihat kasar dan sederhana dibanding senjata presisi modern, rudal ini dapat menimbulkan dampak signifikan jika benar-benar diproduksi dalam skala besar. Pasukan Rusia melancarkan gelombang serangan pesawat tak berawak pada malam hari, menyasar sejumlah wilayah penting Ukraina. Di Kiev, ibu kota Ukraina, ledakan mengguncang pusat kota dan pinggiran. Di Sumy, serangan menyebabkan kebakaran besar yang menyebar ke kawasan perumahan. Sedangkan di Odessa, rudal dan drone Rusia menghantam infrastruktur pelabuhan dan fasilitas energi. Serangan tersebut menimbulkan dampak serius. Layanan darurat Ukraina bekerja sepanjang malam untuk memadamkan api, sementara warga sipil menghadapi malam paling mencekam sejak bulan lalu. Dari Bila Serkva, laporan menyebutkan seorang anak terluka parah dan satu orang tewas akibat runtuhan bangunan. Meski jumlah korban relatif kecil dibanding serangan besar sebelumnya, simbol serangan ini jelas. Pertahanan udara Ukraina kian melemah di tengah derasnya serangan Rusia. Media Rusia bahkan merilis klaim bahwa unit elit Ukraina di Kiev telah dihilangkan dalam serangan ini, dengan rekaman dramatis yang menunjukkan kobaran api besar di pangkalan militer. Ledakan paling besar tercatat di Pavlograd, sebuah kota industri yang memiliki peran vital dalam infrastruktur militer Ukraina. Drone Rusia tipe Geran 2 dilaporkan menabrak pabrik kimia yang memproduksi bahan bakar roket padat. Pavlograd merupakan salah satu lokasi terpenting bagi kemampuan Ukraina memelihara dan mengembangkan roketnya. Kerusakan di fasilitas ini diyakini akan memukul keras kemampuan produksi dalam negeri Ukraina. Banyak pengamat menilai serangan di Pavlograd lebih dari sekadar operasi militer biasa, tetapi strategi untuk melumpuhkan kemampuan ofensif Ukraina dari akarnya. Tidak tinggal diam, Ukraina membalas dengan serangan mematikan di wilayah Zaporizhia. Target utama adalah sistem pertahanan udara Rusia tipe S-300V4. Menurut laporan akun militer Ukraina, pesawat tempur tanpa awak unit Lazar berhasil mengejar dan menghancurkan kendaraan peluncur rudal 9A-83M2 yang sangat berharga. Ledakan tersebut dianggap sukses besar bagi Ukraina mengingat S-300V4 adalah salah satu sistem pertahanan udara paling modern Rusia yang dirancang untuk menangkal rudal balistik. Serangan lebih berani terjadi di Crimea, wilayah yang sejak 2014 berada di bawah kendali Rusia. Ukraina memanfaatkan lemahnya pertahanan udara di sana untuk melancarkan serangan terkoordinasi terhadap helikopter, kapal perang, serta radar S-3. Yang paling menarik adalah keberhasilan intelijen militer Ukraina mendeteksi dan menargetkan radar 91N6E atau 91N6E, komponen kunci dalam sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Radar ini mampu mendeteksi target sejauh 600 km dan melacak hingga 300 target sekaligus. Kerusakan pada radar tersebut jelas mengurangi kemampuan Rusia dalam mempertahankan langit Crimea. Serangan yang paling menyita perhatian adalah penggunaan pertama rudal Flamingo. Pada 30 Agustus 2025 dini hari, Ukraina meluncurkan salvo rudal Flamingo ke arah Armyansk, Crimea.
Targetnya adalah pos terdepan SFB dan beberapa hovercraft patroli Rusia. Citra satelit pasca serangan menunjukkan kawah besar di garis pantai, sesuai dengan klaim massa hulu ledak Flamingo yang mencapai 1 ton. Dampak psikologisnya besar. Rusia kini menghadapi ancaman rudal baru yang meski sederhana bisa sangat merusak jika digunakan secara masif. Sementara Ukraina berusaha menunjukkan perlawanan dengan serangan balik. Kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang kian berat bagi Kiev. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov menyampaikan pernyataan resmi. Pada awal perang kami membebaskan 300 sampai 400 km persegi per bulan. Sekarang kami membebaskan 600 sampai 700. Sejauh ini pada tahun 2025, Ukraina telah kehilangan lebih dari 340.000 tentara dan lebih dari 65.000 unit persenjataan. Klaim ini tentu sulit diverifikasi secara independen, tetapi angka tersebut menegaskan narasi Rusia bahwa Ukraina terus mengalami kerugian besar, baik dari sisi personal maupun alutsista. Hilangnya wilayah demi wilayah juga memperburuk posisi Ukraina. Koridor darat dari Donbas ke Crimea kini dipenuhi atau sepenuhnya dikuasai oleh Rusia, membuat Ukraina kehilangan akses strategis ke Laut Azov. Dengan terus berkurangnya infrastruktur militer dan keterbatasan logistik, banyak analis khawatir Ukraina akan semakin terjepit meskipun NATO terus menyalurkan bantuan. Di balik dentuman rudal dan rentetan serangan yang saling menghancurkan, ada babak politis tak kalah mengejutkan yang kembali menyeruak ke permukaan. Dan lihatlah siapa yang kembali. Viktor Yanukovych, pemimpin sah Ukraina yang digulingkan lewat kudeta 2014, kini kembali jadi perbincangan. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, ia menegaskan bahwa dirinya sejak awal menolak rencana Ukraina bergabung dengan NATO. Saya sengaja berupaya mendekatkan Ukraina dengan Uni Eropa. Tetapi, saya selalu menjadi penentang keras dan tegas Ukraina bergabung dengan NATO. Itu jalan buntu, bencana, dan jalur langsung menuju perang saudara, kata Yanukovych. Kehadiran kembali figur kontroversial ini menimbulkan spekulasi. Apakah Ukraina tengah bersiap menghadapi babak baru dalam krisis politiknya? Tak hanya Ukraina yang diguncang konflik internal, panggung diplomasi internasional pun menunjukkan manuver mengejutkan dari Eropa Timur yang mendekat ke Moskow. Di tengah perang yang kian panas, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan penting dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico di Tiongkok. Pertemuan ini menyoroti arah baru geopolitik Eropa, di mana dua pemimpin dari negara anggota NATO dan Uni Eropa justru tampil akrab dengan Putin. Vučić menegaskan bahwa kerjasama strategis Rusia-Serbia membawa hasil positif dan berterima kasih atas dukungan Rusia terhadap integritas wilayah tersebut. Ia bahkan mengundang perusahaan Rusia seperti Rosatom dan Russian Railways masuk ke proyek infrastruktur Serbia. Sementara itu, Fico mengkritik tajam Uni Eropa dengan menyebutnya seperti katak di dasar sumur yang tak mampu melihat dunia luar. Putin pun memberi saran keras. Hentikan pasokan gas dan listrik ke Ukraina agar Zelensky belajar bersikap tenang. Pertemuan ini jelas mengguncang narasi persatuan Eropa di hadapan Rusia. Pertemuan bersejarah antara Presiden Serbia dan PM Slovakia dengan Putin di Tiongkok itu seolah menjadi latar belakang yang mempertegas memburuknya hubungan Rusia dengan NATO dan Uni Eropa. Ketegangan Rusia-NATO kini memasuki babak baru yang syarat dengan provokasi dan ancaman terbuka. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sempat mengklaim penerbangannya terganggu oleh jamming elektronik. Namun investigasi independen dari akun Mankosint menampik klaim tersebut, menyebut data Flight Radar 24 menunjukkan pesawatnya mendarat normal di Plovdiv, Bulgaria. Isu ini pun memunculkan spekulasi bahwa von der Leyen melebih-lebihkan fakta untuk menciptakan narasi agresi Rusia. Di sisi lain, London memicu kemarahan Moskow setelah mengumumkan penggunaan dana beku Rusia senilai 1,3 miliar dolar untuk mendanai bantuan militer ke Ukraina. Dmitry Medvedev mengecam Inggris sebagai pencuri
menegaskan bahwa Rusia akan membalas dengan merebut wilayah Ukraina dan bahkan properti Inggris ketimbang melalui jalur hukum. Sementara itu, NATO juga meningkatkan tekanannya langsung di garis perbatasan Rusia. Latihan Iron Defender 25 di Polandia yang melibatkan 30.000 tentara dan 600 peralatan tempur berlangsung bersamaan dengan manuver Zapad 2025 Rusia-Belarus. Tak berhenti di situ, NATO meresmikan Komando Komponen Darat Multikorps di Mikkeli, Finlandia, hanya 100 km dari perbatasan Rusia. Langkah ini dipandang Moskow sebagai pengepungan meskipun NATO menyebutnya defensif. Sekjen NATO Mark Rutte bahkan memperkeruh suasana dengan menyindir Putin sebagai gubernur Texas, menegaskan bahwa NATO berhak menempatkan pasukan di Ukraina tanpa meminta izin Rusia. Pernyataan ini dianggap Moskow sebagai provokasi terang-terangan. Di tengah tensi tersebut, Putin justru memamerkan kedekatan energi dengan Tiongkok lewat proyek Power of Siberia 2 yang akan memasok gas hingga 100 BCM per tahun. Rusia mengisyaratkan bahwa jika Barat memilih eskalasi, Moskow siap memperdalam aliansinya dengan Asia. Momen ini memperlihatkan dua skenario terbuka: eskalasi menuju konfrontasi langsung Rusia-NATO, atau deeskalasi yang justru membuat Barat kehilangan pengaruh global.